my channel. Di video ini aku mau ngebahas lagi tentang lanjutan preposition yang sebelumnya, dan kali ini aku mau ngejelasin tentang preposition yang menunjukkan waktu. Tentunya beserta contoh-contoh kalimatnya. Let's check it out. Teman-teman, sekarang aku mau jelasin lanjutan dari preposition yang tempo hari ada di video aku sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kan ada preposition part 1 itu menjelaskan in, on, at yang membahas untuk konteks tempat. Nah, kali ini aku akan bahas untuk konteks waktu. Aku mau coba review lagi yang preposition part 1 itu. Jadi kalau in, on, at yang membahas konteks untuk untuk tempat, itu yang in lebih general, jadi untuk negara, kota, dan negara tetangga ya, atau juga bisa di tempat-tempat umum, in the bank, in the post office. Terus kalau on itu nama-nama jalan tapi yang secara umum. Jadi on itu lebih kecil lagi cakupannya daripada in. Kalau at itu untuk nama-nama jalan yang alamatnya itu lengkap, atau nama tempat, nama kantor yang lengkap gitu namanya. Nah, ini teman-teman ada yang preposition untuk membahas konteks waktu atau time ya. Jadi in, on, at ini nggak cuman untuk membahas tempat, tapi juga bisa membahas tentang konteks waktu. Nah, sekarang aku jelasin bedanya. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi ini tuh untuk cakupan yang waktu yang lebih luas ya, seperti misalnya abad. Kayak contohnya in the di tahun 1800-an misalnya gitu, in the 1800s gitu ya. Atau dekade tuh kayak in the 80s gitu. Jadi kenapa ada S-nya di sini? Karena itu menunjukkan kayak akhiran an gitu. Jadi in the 1800s adalah pada tahun 1800-an, dan in the 80s itu pada tahun 80-an. Maksudnya kalau yang pertama pada abad 1800-an, dan dekade ini pada tahun 80-an, seperti itu. Jadi selanjutnya ada juga in 2000, pada tahun 2000, atau misalnya in 1980, seperti itu. Jadi kalau mau mencantumkan tahun pada sebuah kalimat itu sebaiknya menggunakan in ini. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, oh iya, kalau in ini juga, sebelum aku lanjut, in ini juga bisa untuk nama-nama bulan. In January. Jadi dia nama-nama bulan ya, teman-teman. In January.
in March, dan sebagainya. Jadi secara umum. Selanjutnya, on. On itu bisa untuk nama-nama hari. Nama hari kayak on Sunday, on Friday, dan sebagainya. Jadi dia lebih kecil lagi nama-nama hari. Kalau yang tadi in itu nama-nama tahun, nama-nama abad atau dekade ya. Nah, selanjutnya itu adalah at. At ini bisa untuk jam biasanya. At 7 o'clock. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah informasi tambahan yang membahas tentang preposition part 2 ini untuk konteks waktu. Jadi tadi sebelumnya aku udah jelasin secara umum in, on, at itu dipakai untuk konteks waktu buat menyatakan apa aja, dan sekarang informasi tambahannya ya teman-teman. Nah, jadi in ini bisa digunakan juga untuk cuaca atau musim. Contohnya adalah in summer, in winter, dan sebagainya. Musim panas, di musim dingin ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kata on, ini bisa juga digunakan untuk hari-hari spesial, on my birthday misalnya gitu, atau hari-hari yang kalau di kalender itu ada tanggal merahnya, on Labor Day, hari buruh ya. Atau misalnya tadi kan kalau in itu bisa buat bulan ya teman-teman, tapi kalau misalnya seperti ini ada tanggalnya, misalnya March 20, nah itu dia pakainya on karena dia ada tanggalnya. Jadi kalau tanggal lengkap dengan bulan, jadi nggak cuman ada bulannya tapi ada tanggalnya juga, dia pakai on gitu. Kadang-kadang kan bingung kenapa kok bulan pakai in tapi kok di sini pakai on, karena ada tanggalnya di sini tertera. Selanjutnya untuk at itu bisa digunakan untuk at Christmas, hari-hari besar keagamaan, at Lebaran Day, bisa juga umur, at the age of 40 misalnya, di umur 40, at meal time, atau waktu kayak gini at night ya, di malam hari, at midnight, at meal time, waktu makan, seperti itu. Semoga paham ya teman-teman. Nah, lagi-lagi ini aku ada contoh kalimat teman-teman yang bisa buat latihan biar kalian juga bisa lebih paham untuk preposition of time ini. Di sini number 1, she is married bla 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 the age of 28. Dia menikah bla 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 pada umur 28 tahun. Yang paling tepat untuk menyatakan umur atau waktu
yang berkaitan dengan umur adalah apa teman-teman? Oh ya, ini di antara in on at, yang mana yang paling tepat melengkapi kalimat ini ya, sama kayak yang video aku sebelumnya. Oke, yang pertama ini yang paling tepat adalah at ya teman-teman. She is married at the age of 28 gitu. Jadi pakai at karena di penjelasan sebelumnya untuk menjelaskan umur kita menggunakan preposition at, yang artinya dia menikah pada umur 28 tahun. Yang kedua, I'll see you bla 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 Monday. Saya akan menemuimu titik-titik Monday. Nah, kalau di sini hari, nama-nama hari, berarti yang kita gunakan adalah on. Saya akan menemuimu atau saya akan bertemu dengan kamu pada hari Senin. Lalu yang ketiga, my sister was born bla 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 2000. Saudara perempuanku lahir titik-titik 2000, berarti ini cakupannya lebih luas waktunya, paling luas di antara soal sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Berarti yang paling tepat adalah in. Oke. Gitu deh teman-teman. Gampang ya. Insya Allah kalian bisa paham.